Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mustika, NPM 210808086, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sesi C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari filsafat pendidikan, yaitu konsep pendidikan individu dan konsep pendidikan masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan terlebih dahulu. Filsafat pendidikan merupakan cabang ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pelaksanaan pendidikan atau permasalahan-permasalahan seputar pendidikan yang didasarkan kepada sebuah teori atau fakta yang ada. Sedangkan pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah suatu proses atau daya upaya yang dilakukan untuk melakukan perkembangan dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik bagi suatu individu. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pendidikan individu. Konsep pendidikan individu ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu, yang artinya kehidupan atau jiwa yang majemuk. Sedangkan pengertian dari pendidikan individu ini sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk melanjutkan atau mengembangkan kemampuan seseorang individu yang mencakup kepada karakteristik, kepribadian, pemikiran, gagasan, dan potensi yang dimiliki suatu individu. Ciri-ciri dari pendidikan individu adalah, yang pertama, dalam pendidikan individu tidak ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang kedua, dalam pendidikan individu tidak ada ujian tertentu yang harus dilaksanakan oleh siswa. Yang ketiga, proses pendidikan individu dilakukan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Yang keempat, proses pendidikan individu tidak ada kurikulum yang harus dijalankan atau tidak berjalan sesuai dengan kurikulum. Proses pendidikan individu bisa dilakukan di mana saja, dan pendidikan individu ini tidak terikat oleh lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan individu, yang pertama yaitu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada setiap manusia itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan potensi yang sudah ada pada setiap diri individu. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada setiap individu bahwa seberapa pentingnya pendidikan itu bagi diri sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan khusus yang sudah dimiliki oleh setiap individu. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui seberapa besar potensi dan kemampuan yang dimiliki individu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan atau memperkuat nilai-nilai moral, nilai-nilai pengetahuan individu berupa nilai-nilai yang berhubungan dengan karakteristik dan kepribadian seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada konsep pendidikan masyarakat. Konsep pendidikan masyarakat adalah proses pendidikan yang dilakukan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri yang berorientasi pada perkembangan zaman dan potensi yang ada pada lingkungan masyarakat. Ciri-ciri dari pendidikan masyarakat, yang pertama yaitu pendidikan masyarakat ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat saja, diawasi oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, pendidikan masyarakat tidak memiliki jenjang pendidikan atau tidak memiliki lembaga pendidikan yang mengaturnya. Yang ketiga, pendidikan masyarakat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang ada di sekitar masyarakat, dan pendidikan masyarakat ini diawasi oleh lembaga-lembaga pendidikan masyarakat. Tujuan dari pendidikan masyarakat ini adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap lingkungan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu pendidikan masyarakat ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat seberapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberitahu atau mengetahui atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa teknologi itu sangat penting dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.